Kembalinya Huawei memang menjadi berita buruk bagi Amerika Serikat. Persaingan pangsa pasar smartphone global semakin sengit dengan kembalinya Huawei Tiongkok setelah beberapa tahun vakum akibat sanksi Amerika Serikat yang memasukkan perusahaan ini ke daftar hitam perdagangan ketika Huawei telah menguasai pasar dunia mengalahkan Samsung Korsel dan Apple Amerika Serikat. Beberapa saat setelah sanksi Amerika Serikat kepada Huawei, seorang pengamat telah memperingatkan kepada Amerika Serikat bahwa Huawei akan bangkit, namun diejek pejabat Washington dan akhirnya terbukti dengan rekor baru yang ditorehkan di tahun 2024. Nah, apa rekor terbaru Huawei di tahun 2024 ini? Apa strategi jenius Huawei yang sukses bangkit dari sanksi Amerika Serikat? Menarik untuk mengetahuinya dan saya akan membahasnya untuk Anda. Selamat menonton. Riset Canalys terbaru menunjukkan pasar telepon pintar Tiongkok daratan kembali bangkit setelah 2 tahun dengan pengiriman kuartal 1 2024 sebanyak 67,7 juta unit. Secara signifikan, Huawei kembali ke posisi teratas setelah 13 kuartal, mengirimkan 11,7 juta telepon pintar dan menguasai 17% pangsa pasar berkat respon pasar yang antusias terhadap seri Mate dan Novanya. Oppo naik ke posisi kedua didorong oleh kinerja kuat seri Reno 11-nya mengirimkan 10,9 juta unit. Honor berada di posisi ketiga dengan 10,6 juta unit dengan peningkatan years on year sebesar 9%. Vivo berada di peringkat keempat dengan 10,3 juta unit dan mengalami penurunan years on year sebesar 9%. Apple mengalami penurunan paling banyak di antara 5 teratas dengan 10 juta unit, penurunan years on year sebesar 25%. Analis senior Canalys Toby Chu berkomentar, kekurangan produksi dan pasokan seri Mate 60 membaik pada kuartal pertama, menjadi pendorong utama pertumbuhan Huawei secara keseluruhan. Selain jajaran produk kelas atas, Huawei merilis seri Nova 12 pada bulan Desember yang menampilkan Harmony 4.0, memperluas chipset Kirin ke lebih banyak lini produk dan berhasil meningkatkan kinerja di kisaran harga kelas menengah. Huawei juga meningkatkan seri P menjadi Pura 70 yang menampilkan lensa kamera pop-out yang inovatif dan semakin memicu minat pasar. Strategi utama Huawei pada tahun 2024 adalah berfokus pada pembangunan kemampuan AI untuk perangkat pintar dari perangkat keras hingga perangkat lunak di tingkat sistem, memanfaatkan kemampuan R&D yang mendalam melalui infrastruktur dan solusi AI untuk pelanggan industri dan perusahaan. Dengan perluasan ekosistem Harmony OS yang berkelanjutan, Huawei muncul sebagai sistem operasi ketiga untuk ponsel pintar dan perangkat komputasi tepi lainnya yang memecahkan rekor persaingan Android dan iOS di Tiongkok daratan. Ponsel pintar berkemampuan AI Gen menghadirkan peluang penting bagi vendor Tiongkok untuk tampil beda di kelas atas pada tahun 2024 guna menantang Apple di pasar dalam negeri mereka, kata analis riset Canalys Lucas Chong. Canalys memperkirakan ponsel pintar berkemampuan AI generasi 1 akan menjadi 12% dari pengiriman pada tahun 2024 di daratan Tiongkok, lebih tinggi dari rata-rata global sebesar 9%. Vendor secara aktif melibatkan konsumen dengan mengembangkan kasus penggunaan AI yang menarik dan mengintegrasikan fitur AI ke dalam peluncuran produk unggulan terbaru mereka dengan pengeluaran pemasaran yang besar untuk mengedukasi konsumen. Pada kuartal 1, Xiaomi memimpin pasar ponsel pintar berkemampuan AI generasi ke-1 dengan seri andalannya 14, sementara Honor menjajaki seri Magic 6 yang terkenal dengan fitur AI lintas perangkat dengan Magic Book Pro 16. Di sisi lain, Oppo terus maju dengan investasi pemasaran besar-besaran di saluran TV nasional, memposisikan mereknya dengan fitur dan inovasi AI. Nah, bagaimana posisi Huawei di pasar global saat ini? Melansir data Counterpoint pada kuartal pertama tahun 2024, pasar telepon pintar global tumbuh 6% years on year hingga mencapai pengiriman 296,9 juta unit pada kuartal 1 2024. Samsung kembali merebut posisi teratas dan memimpin pengiriman ponsel pintar global selama kuartal tersebut, didorong oleh penyegaran awal seri Galaxy A dan kinerja yang kuat dari seri Galaxy S24. Samsung juga mencapai ASP tertinggi yang tak pernah ada selama kuartal tersebut. Di antara merek ponsel pintar terbesar di Tiongkok, Xiaomi dan Vivo mencatat pertumbuhan, di mana Xiaomi mencatat pertumbuhan di hampir semua pasar utamanya. Vivo membukukan kinerja yang kuat di pasar-pasar berkembang di Asia Pasifik termasuk India. Huawei, Honor, dan Transsion adalah merek-merek utama lainnya yang naik selama kuartal tersebut. Huawei membuat keuntungan besar di Tiongkok dan memenangkan pasar dari merek-merek terkemuka.
Diberitakan oleh Forbes, kebangkitan Huawei ini tidak bergantung pada teknologi Amerika Serikat yang mendorong pertumbuhan ponsel pintarnya pada masa lalu. Resep awal Huawei adalah mereplikasi kinerja perangkat iPhone atau Samsung secara luas dengan harga yang lebih rendah, lalu menjalankan Android beserta ekosistem aplikasi dan layanannya untuk menyamakan pengalaman pengguna. Larangan Amerika Serikat pertama-tama menghapus Android dan kemudian chipset di perangkat Huawei. Kini Huawei kembali dengan rantai pasokan yang tampaknya independen dan sistem operasi serta ekosistem baru yang akan sepenuhnya terbebas dari dunia Android tempat ia dilahirkan. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan di Tiongkok. Pelajaran dari kemandirian domestik dari tahun 2019 ke 2021 telah direncanakan dengan baik dan apa yang terjadi selanjutnya akan terprogram dengan baik pula. Laju kebangkitan independen Huawei telah mengejutkan para analis. Raksasa Tiongkok itu telah mengumumkan rencana untuk memisahkan diri dari Android dengan HarmonyOS Text. Diberitakan oleh Bloomberg pada awal Juli ini, Huawei Teknologi mendekati 1 miliar perangkat konsumen aktif, menegaskan bagaimana perusahaan yang dikenai sanksi Amerika Serikat itu bersaing dengan Apple di pasar Cina yang sangat penting. Lebih lanjut disebut saat ini, terdapat sekitar 900 juta gawai Huawei yang terpasang dengan perangkat lunak operasi internal Harmony, meningkat signifikan dari beberapa bulan lalu, kata Ketua Bisnis Moment Richard Wu. Penjualan ponsel pintar premium Huawei naik 72% dalam 5 bulan pertama tahun 2024, ungkapnya kepada peserta forum pengembang tahunan pada awal Juli. Angka-angka tersebut menggambarkan pertumbuhan fenomenal yang dialami ponsel Huawei sejak meluncurkan Mate 60 Pro yang berisi prosesor 7 nanometer yang diklaim dibuat sendiri oleh perusahaan semikonduktor Tiongkok SMIC yang sempat diejek pejabat Washington saat itu bahwa chip 7 nanometer tidak mampu dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan China secara mandiri. Seperti diketahui sebelumnya, Huawei menggunakan chipset buatan Nvidia Amerika Serikat yang sebelumnya telah dilarang Amerika Serikat untuk memasok ke Huawei. Dan sekarang pihak Nvidia mengatakan bahwa chipset Huawei kini menjadikannya pesaing serius di bidang AI. Sejak kebangkitan Huawei dengan HarmonyOS dan chipset 7 nanometer secara mandiri, bisnis telah berkembang pesat sejak saat itu, yang membantu Huawei meningkatkan laba lebih dari 5 kali lipat selama Maret 2024 dan mengambil alih pangsa pasar dari Apple dan para pesaing di China. Huawei telah membawa HarmonyOS melampaui ponsel pintar dalam beberapa tahun terakhir dan merambah berbagai produk mulai dari jam tangan hingga TV. Perusahaan Tiongkok itu mengirimkan sekitar 11 juta perangkat yang dapat dikenakan pada kuartal pertama melampaui Samsung Electronics menurut IDC. Hal itu membantu HarmonyOS menyalip iOS Apple dalam pangsa pasar Tiongkok selama periode Januari-Maret menurut Counterpoint Research. Namun pendorong utamanya tetaplah meningkatnya popularitas ponsel Huawei, tambah Counterpoint. Huawei semakin agresif dalam upaya meraih keuntungan dari HarmonyOS seiring melonjaknya jumlah penggunanya. Huawei mempertimbangkan untuk mengambil potongan dari pembelian dalam aplikasi yang menggarisbawahi meningkatnya kepercayaan diri dalam bersaing dengan iPhone, meskipun kemungkinan akan ada setidaknya satu pengecualian penting, WeChat milik Tencent Holding Ltd. Dilansir dari South China Morning Post, Shenzhen berencana untuk mempercepat adopsi sistem operasi seluler HarmonyOS yang dikembangkan sendiri oleh Huawei, yang akan meningkatkan persaingan platform tersebut dengan Android milik Google dan iOS milik Apple di pasar telepon pintar terbesar di dunia. Zach Dorfman, pakar yang dikenal luas dalam bidang pengawasan, cyber, serta risiko keamanan dan privasi dengan AI, teknologi besar, media sosial, dan telepon pintar, pernah mengatakan pada 2019 bahwa jika Huawei dapat membangun ekosistem HarmonyOS paling tidak selama dekade atau 10 tahun ke depan, maka Huawei akan kembali mendapatkan pasar yang luas dan kemungkinan akan kembali menguasai pasar global seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. Pencapaian Huawei di kuartal pertama tahun ini seolah memberi alarm bahwa Huawei siap bangkit kembali untuk memimpin pasar global setelah menguasai pasar Tiongkok mengalahkan Samsung dan Apple. Kembalinya Huawei memang menjadi berita buruk bagi Amerika Serikat. Sanksi Amerika Serikat kepada Huawei pertama kali dijatuhkan pada masa pemerintahan Donald Trump. Pertanyaannya, apakah jika Donald Trump kembali terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, kembali akan bertempur dengan Huawei China dengan taktik baru? Kita nantikan episode Perang Teknologi Amerika Serikat versus Huawei China ke depan. Terima kasih, sampai jumpa.